kalau misalnya kita perhatikan dari para player atau timnya itu turun secara merata juga. Ada Pilas mendapatkan Sentosa seutuhnya, sedangkan Captain ada Bonafide juga. Ada tembak-tembakan di arah Clock Tower. Kali ini ada Rimo ternyata di sana yang sudah melakukan tembakan juga, sedangkan satu orang juga bakal melakukan chrono aja. Bakal di-tapping terus Rimo. Satu orang berhasil mendapatkan satu orang kali ini. Knockdown dua target sekaligus. Di mana ternyata Rimonya mulai menguasai Clock Tower. Itu dia GRC nampaknya. Ya udah kena tembak lagi, coba untuk berlari ke belakang dulu, memanfaatkan pohon yang ada, tapi nampaknya satu orang berhasil disandra dan udah nggak bisa kemana-mana lagi, terjebak dalam nostalgia. Dapat satu orang Faki dan kita lihat ternyata Lem pun udah nggak bisa selamat lagi. Coba untuk yang satu dan ternyata GRC berhasil dieliminasi oleh tim Rimo kali ini. Wow, cukup cepat sekali pergerakan dari Rimo yang memang sering banget ataupun udah menjadi kayak Clock Tower tuh rumahnya Rimo. Oh deh, Kimis. Cuman nih kalau kita ada di sini ada satu pemain baru Rimo yang nggak main ya. Alif nggak main ternyata. Alif belum main. Kemarin main, sekarang diganti kayaknya. Waduh, kayak ada apa ini cuy. Tapi dengan pergantian pemain yang dilakukan sama Rimo udah mulai memberikan satu angin segar, di mana Rimo dapetin poin pertamanya dengan utuh 4 poin kill tanpa kehilangan satu pun pemain ya. Meskipun Fakih udah berdarah-berdarah meskipun gak dapetin killnya, tapi Fakih menjadi ujung tombak banget atas pertarungan yang terjadi barusan. Sebenarnya sih kalau misalkan gua jadi Rimo ya dengan poin kayak gini, untuk mengejar Siren gua harus tabrakin Siren maupun di mana gua harus bikin dia tusun sampai dia benar-benar 4 poin aja gitu. Iya. Karena kalau misalkan Siren enggak 4 poin, dia dapat kayak di atas 4 lah, 6 gitu. Udah susah banget untuk dikejar. 6 misalkan dia dapat 2 kali 6 aja udah 12, tambah 6 lagi udah 18. Udah makin jauh lagi dengan jumlah poin yang gap sekarang tuh sekitar 20 poinan kan? Betul. Agak sulit untuk dikejar sebenarnya. Cuman nggak apa-apa juga karena bisa menjadi ajang latihan juga untuk mereka ya pastinya. Di match-match sisa-sisa terakhir untuk mereka di divisi 2. Nah, kalau Unite juga masih seperti kemarin, mereka turun di area sini dan mungkin mereka juga bakal mantau pemain-pemain yang berada di area Katulistiwa ya. Kalau kita lihat di sini ada tim daripada XCN Dewa, yang kalau dilihat XCN juga butuh poin lebih buat bisa ya, kalau nyusul NKD mungkin agak-agak sulit lah. NXL lah di atasnya. Untuk kejar-kejaran poin ya. Pasti masih bisa banget, tapi XCN nampaknya juga masih memanfaatkan building atau bangunan yang ada di arah Katulistiwa. Sedangkan dari Unite cuma memantau aja, dan mereka juga udah ngamanin satu launchpad, dan kita bakal ke West Bandit kali ini. Ya udah mulai kena tembak juga sama tim dari XCN Dewa. Betul. Ya, movement daripada WP Alekta lagi-lagi. Kemarin pun halnya ini dilakukan oleh Alekta, di mana Alekta memantau dari area Katulistiwa sementara teman-temannya masih ada di area Bimasif. Mungkin Alekta bakal dijadiin teman-temannya adalah kayak spion deh. Lu lihat deh, cek dulu depan nih ada nggak membuat open rotasi sih. Bener, ngasih vision aja ya buat teman-temannya, kira-kira ada berapa tim yang di belakang. Cuman berbahaya banget sih sebenarnya, gue ngeliat dari Alektra sendiri memang dia tuh nggak punya vest dan juga helm. Agak sulit juga pasti kalau misalkan dia tiba-tiba tembak gitu, kena headshot 2 kali itu udah pasti jatuh juga, dan itu lumayan jauh dari teman-temannya. Coba kita bakal berpindah dulu ke arah XCN yang dimana mereka sudah mulai akan bertemu dengan tim Unite. Amora udah kena tembak, kali ini berubah jadi rumput. Ini dia si Wukong Rain dengan P90-nya bakal coba untuk memantau rotasi ke sebelah kanan. Ada double vector juga di mana seorang Amora langsung spawn krononya, di mana Rain ini dia gak punya krono kalau dia adalah Wukong sang kerasakti, langsung kena tembak aja udah tumbang. Terkena knockdown, kini tunggu menunggu bala bantuan juga dari Erzil, Rens dan juga Ubed. Ternyata berhasil di end gitu ya seorang Rain kali ini, dan coba untuk rotasi lagi dari seorang Rens, follow up lagi kawan-kawan yang berada di arah tower, tapi Ubed ternyata berhasil mendapatkan satu pemain dari Unite. Andri, gue rasa masih bisa di revive harusnya. Masih bisa dengan kampung pepohonan yang cukup padat, masih bisa jadi kampung pertahanan buat teman-teman dari Unite. Dan di sini pemanfaatan kampung juga dimiliki oleh pemain-pemain daripada XCN, baik itu dari segi tower maupun pembatas-pembatas jalan yang ada di depannya. Tapi di belakang ternyata ada tim NXL Liga Game, di mana kali ini tim XCN tinggal sisa 2 orang aja. Mereka malah kena sandwich dari mana tim Unite ternyata kali ini masih bisa merevive satu kawannya. Ren sudah mulai terpojok di depan dengan sebuah M60-nya. Dia berusaha coba untuk bergerak masuk ke arah tower, tapi agak sulit nampaknya, di mana Ren langsung nge-spawn krononya aja, dapat movement speed. Di belakang juga masih ada NXL, dan ternyata Ubed berhasil mendapatkan Andri. Sekali lagi masih bisa di revive. Ya, semakin sering teman-teman kita terkena knockdown, maka darah daripada jeda ke knockdown ke matinya itu akan semakin cepat banget. Jadi jadi kalau misalnya bisa di cover yang udah kenok, jangan kenok lagi sih kalau menurut gua tuh. Bakal bocor ya. Bakal bocor, bakal cepat banget. Jadi jedanya akan sangat sulit sekali buat lakukan reviving kembali.
Cuman ada keputusan yang cukup pintar menurut gue dari tim Unite karena mereka ngelihat juga tadi ada tembakan lain dari tim NXL. Betul. Sehingga mereka itu harus cabut ke arah atas. Dia coba memanfaatkan tempat yang lebih aman pastinya karena kalau misalkan mereka berhasil ngeratain tim XCN pun itu nggak bisa jadi itu nggak bakal berakhir dengan baik karena di belakang udah ada NXL kali ini. Iya. Dari suara kaleng juga yang terdengar di mana NXL bakal coba untuk maju bakal ada jump shot tapi Jar sudah menyiapkan sebuah granat. Fernando lempar ke atas juga dimasak dan ternyata Ubed berhasil dijatuhkan kali ini. Rens langsung nge-spawn glue-nya aja. Rens bakal coba untuk revive terlebih dahulu bakal diras kali ini. Dan itu dia tembakan langsung dilakukan. Dar Ubed langsung tumbang. Rens dari Shendewa pun harus tereliminasi di posisi ke 11. Unit comeback nih, kayaknya Unit balik lagi, nggak jadi ngejauh dan coba mendekati pemain-pemain daripada NXL yang sudah bertarung dengan temannya XCN. Sekarang mereka ada di tower juga. Amora udah mulai di tapping aja oleh seorang Deadpool dengan sebuah M60-nya, tapi ternyata tembakannya lebih pedas dibalas oleh seorang Amora. Coba untuk pakai medkit terlebih dahulu dan main aman pastinya dari tim NXL. Iya, dan di sini kalau kita lihat NXL sendiri pun udah punya senjata yang cukup merepotkan yaitu double vector sih. Di early yang dimana kalau kita tahu bersama-sama nih setelah updatean double vector tuh kalau misalnya udah dapat satu vector bakal dapat dua-duanya. Auge dari Andri berhasil menumbangkan seorang Cupai kali ini masih ada Jar bakal coba untuk menyelamatkan seorang Cupai kali ini tapi ternyata dari Unit nggak tinggal diam langsung maju gitu aja. Masih ada Chrono juga Blue Wall dari spawning juga di pop up top market tapi kali ini Cupai masih bisa di revive harusnya. Dimana tim Unit mulai follow up aja regroup kali ini di atas masih bakal lagi Sian berhasil menemukan seorang Amora bakal dimajuin aja seorang Jar bakal dikomit kali ini 3 orang dari Unit mulai terpojok bakal dimajuin aja seorang Jar ngambil 5-nya masuk dalam Chrono dapat satu orang seorang C berhasil ditumbangkan tapi lihat Cupai terus tumbang sekali lagi terknockdown ternyata C dan juga Amora kali ini masih menunggu bala bantuan dari kawannya jam dari seorang Anang tapi ternyata berhasil dibalikin oleh tim NXL kali ini masih Resin dan juga Jar tersisa dari NXL bakal revive terlebih dahulu Thompson-nya masih bisa memakan korban karena Andri tersisa sendirian untuk tim Unit kali ini masih bersembunyi di balik Chrono tembakan strafing dilakukan kali ini bakal turun ke bawah di mana musuhnya Andri mulai kebingungan tapi ternyata jam dari seorang Jar berhasil melakukan dan mengeliminasi tim Unit di posisi ke-10. Tadi ada Max 7 ya. Shotgun yang baru mirip sama Thompson itu siluetnya. Betul, ini tipis-tipis sama Thompson lah. Kalau misalnya kita nggak tahu jeli juga kayak Thompson dikira. Dan senjatanya memang cukup agak-agak geli-geli sakit ya. Iya, kalau kena kepala itu udah pasti sakit sih bah buat shotgun yang baru ini. Ya, dimana kalau misalnya ya mungkin kayak adeknya Spas 12 lah. Bener. Gitu. Tapi kalau Spas tuh harus di tapping kayak dar. Kayak lu harus klik sekali-sekali. Cuman kalau misalkan si Max 7 ini lu bisa klik tekan terus di hold kayak M1014. Beuh, jadi jauh lebih cepat lagi dong fire-nya. Gila. Buat nge-target itu lebih gampang. Siap. NXL udah dapat 7 poin kill dengan 2 pemain baru yang baru masuk di match day kemarin. NXL mulai nge-up lagi nih. Gua pengen banget nih kalau misalnya NXL tuh ya kayak kita bisa balik flashback ke belakang. NXL tuh coba lakukan pergantian pemain tuh dari kemarin gitu. Jadi lebih inilah persaingannya NGID itu kayak ada lawannya gitu loh. Oh iya. Cuman kan memang kayak keputusan kayak gitu kan agak sulit untuk dilakukan biasanya. Untuk nyari chemistry juga kalau misalkan lu itu ganti tim gitu, ganti pemain gitu tiba-tiba itu kan pasti harus nyari chemistry lagi. Iya benar. Tapi ternyata unexpected gitu ya, nggak sesuai ekspektasi itu ternyata work gitu, efektif gitu untuk NXL karena mereka setelah mengganti pemain ternyata lebih naik timnya. Betul, lebih naik banget sih. Dari kemarin juga beberapa kali bahkan NXL sempat buyah juga dan sempat mendapatkan poin penuh juga di match day dan tumen-tumenan. Meskipun ya kalau kita lihat di sini NGID pakai pemain ya ada pemain cadangannya, cuman ya tetap aja ini menjadi satu apresiasi bagi NXL sih. Yap, pastinya. Dan nampaknya di Plantation sendiri udah ada 3 tim yang bertumpuk dan botak sudah ada di rumahnya masing-masing. Ini botak mengkilap ya. Ini CR7 dengan rambut botaknya. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat Cristiano Ronaldo rambutnya botak, nggak punya rambut gitu ya di sini lah. Nggak punya itu. Bukannya itu udah CR7 banget soalnya. Kayak disemir aja. Saitama ya, palanya mengkilap-mengkilap gitu. Celing kelihatan banget. Nah, di sini kalau kita lihat di Harimau udah tersandwich sih dari Bonafide dan juga pemain-pemain dari West Bandit dengan posisi Rimo yang sekarang mau naik agak sulit mungkin ditembak dari posisi Bonafide. Kalau misalnya arah melari ke kiri juga ada pemain-pemain daripada West Bandit. Satu-satunya pemanfaatannya naik ke bukit, cuman agak terlalu open sih. Kalau misalnya dia harus naik ke bukit bakal riskan lah menurut gue.
Ya, karena kalau misalkan posisi ke sandwich itu memang suatu hal yang sulit banget untuk dihindarin gitu ya. Apalagi ketika lu emang masih punya krono dan punya krono gitu. Kalau misalkan abis war nih, kalau misalkan dulu kan nggak ada krono kan masih bisa untuk bertahan gitu. Kalau misalkan ada third party. Cuma kalau sekarang menurut gua bakal sulit banget. Dan kali ini ada tim Siren yang udah mulai terpantau juga oleh tim The Pillars, di mana coba untuk meledakkan satu buah kalengnya aja berhasil dilakukan. Tapi ternyata tim Siren masih bisa cabut untuk melarikan diri aja, namun mereka masih di luar zona. Tapi Segil ternyata terjatuh oleh seorang Giant Lennon, masih bisa di revive karena masih ada Mai Putra di belakang. Betul. Dan penggunaan Farafa meskipun udah di nerf, tapi cukup banyak pemain-pemain yang menggunakan Farafa, di antaranya pemain-pemain daripada The Pillar. Dan datangnya The Pillar ke arah bukit bagian atas ini akan merepotkan pemain-pemain dari Rimo, di mana jalan untuk lari ataupun keluar ini akan semakin sulit bagi Rimo. Nah, ini udah kelihatan banget sih dari segala sisi, Rimo sudah tersandwich dari segala arah. Gue rasa sih kalau misalkan emang gue jadi Rimo gitu ya, gue nggak bakal moving kemanapun, meskipun asalkan gue tuh nggak disamperin sama tim gitu ya. Misalkan gue nggak diserang, ya udah gue defend aja gitu. Terkecuali kalau misalkan mereka tiba-tiba di-attack sama musuh, itu bakal berbahaya. Apalagi pasti itu datang third party nantinya. Betul, third party bahkan bisa menjadi keempat, ya kan? Masuk lagi, baik itu Bonafide maupun West Bandit bisa jadi ya salah satu tim yang bakal ngunggulin teman-teman yang lainnya sih. Datang terakhir jauh lebih menguntungkan. Cuman kalau misalnya kayak third party juga kadang-kadang nggak selalu sukses sih, kadang-kadang juga sial-sial juga kalau misalnya third party tuh ya datang di posisi ketiga, di gaming juga sama pemain yang datang lagi di posisi ketiga, jadi kayak third party dihabisin sama third party. Jadi ada fourth party gitulah ya, itu bahaya sih. Cuman ini dari Eco Sport, kalau misalnya kita dari rotasinya cukup main pintar juga, karena hal kayak gini tuh kayak ngurangin resiko lu kena third party. Sekali lagi nih, gue ngomongin third party mulu tuh karena memang sekarang kalau misalkan lu ketemu sama third party itu bakal sulit banget. Betul. Dimana dengan adanya Chrono itu bener-bener nguntungin untuk yang pakai Chrono duluan gitu. Maksud gue nguntungin tim yang masih nyimpen Chrononya. Jadi kalau misalkan lu udah gak punya Chrono, tiba-tiba digas gitu kan sama tim third party, udah gak punya Chrono lagi tapi musuh punya Chrono, itu malah jadi kayak apa ya, bencana gitu. Tapi kalau misalnya ngebahas Chrono tuh kayak mungkin bisa dibilang kita anggap penyakit. Cuman kan kayak ada double factor yang cukup mumpuni bisa ngancurin Chrono jauh lebih efektif kalau menurut gue ya. Jadi kita bisa maju sambil masuk ke dalam kubahnya, ya bisa ngabisin juga. Karena kalau kita di dalam kubah, efek Chrono-nya itu nggak ngaruh sama kita. Bener, cuman itu kan ada timingnya. Di dalam Chrono bisa nembak lu balik, kecuali memang dia lagi nge-reload atau lagi ganti senjata atau emang udah kena tembak juga. Mungkin itu bisa nguntungin juga, dan musuh tembakan miss itu masih bisa sih. Ya, di sini Giant juga masih nge-hold di area yang cukup open sih menurut gua, dan ini juga kalau misalnya di rush juga akan sangat-sangat minim kampen lah gitu. Dia mulai kemana lagi, kemudian kalau kita lihat juga Siren manfaatin grounding dengan cukup efektif, dan kalau dilihat dari posisi setiap tim ini cukup open field banget ya. Cuman makanya tadi dari Raw sendiri udah sama naik drop sebenarnya berbahaya tuh. Di bawah ada tim gue lihat lagi ada Giant nih, yang lihat aja, jadi emang cukup aman juga. Apalagi kalau misalkan mereka masih dapat zonanya, kecuali mereka tiba-tiba di sana udah nggak dapat zonanya. Di sini kita lihat ada Rama NGID yang sudah memantau tim Eco Esport yang tadi lewat pinggir-pinggir zona aja. Dia udah megang double baretanya juga. Ini cukup berbahaya pasnya untuk tim musuh. Ya, dimana kalau kita tahu Rama juga adalah salah satu pemain yang patut diperhitungkan dengan penggunaan AWM-nya. Yap, dan apakah ada suara tembakan yang terdengar kali ini? Tim Eko mulai jauh dari zona, ini berbahaya untuk tim Eko karena buat dari NGID sendiri kalau misalkan ngeratain tim Eko sebenarnya nggak ada untungnya juga karena beda grup juga pastinya kan. Cuman kalau ini bakal jadi kerugian sih karena Bonafide masih anteng-anteng aja, masih masih ada. Jadi kalau Eko harus tereliminasi lebih dulu bakal sangat merepotkan Eko lah buat nyusul poin-poin di match-match nantinya. Dar, kita lihat tembakan sniper dari seorang Rama dengan double baretanya ternyata miss karena launch pad sudah dilakukan oleh tim Eko nampaknya dengan cukup pintar dan lihai. Tapi di depan nampaknya sudah ada tamu yang menunggu untuk tim Eco Esport karena mereka udah ketembak lagi, masih ada kendala cukup taktis berhasil dilakukan. Rumah beton berhasil diamankan juga untuk Eco Esport. Ternyata udah 3 tim yang berkumpul menjadi arisan di tempat. Nampaknya kali ini Eko Amore berhasil mendapatkan Bonafide AK teman segrupnya, dan kali ini bakal ada di end gitu aja kalah karena AK udah setengah darah. Bakal jadi dulu pemain yang lainnya di mana Dir dengan sebuah double factor berhasil meratakan atau memberikan tembakan langsung ke arah tim Eko, dan ternyata Bonafide dengan pelontaran berhasil nge-end gitu aja. Tereliminasi lah Eko Esport di tim di nomor 9. Betul. Ini dia penggunaan M79 cukup efektif, dimana kalau kita lihat circle ketiga memang udah ada M79 meskipun M79 tidak ada di Mystery Case ya. Tapi di luar udah ada NJID juga yang siap datang untuk meratakan tim Bonafide kali ini yang baru aja berhasil mengeliminasi
eliminasi tim Eko. Tapi nampaknya nggak cukup aman untuk masuk ke zona berikutnya karena ada Mervin juga yang sudah memantau di bawah lantai 1 bakal coba ke atas, masih ada glue wall. Dan di sisi lain kita lihat NJ di Rama berhasil mendapatkan Agen 2 dari tim Bonafide dengan sebuah snipernya. Kita masih bisa revive juga, belum bisa naik ke atas, tapi di saat yang sama juga terjadi perang antara The Pillar dan juga Giant kali ini. Udah mulai tapping aja, Dooms berhasil mendapatkan Agen dengan sebuah granatnya. Mulai perang lagi, tapi Lee kali ini terjebak, nggak bisa kemana-mana. Dengan Groza berhasil di end gitu aja, granat dilontarkan, Verndehol maju depan, dan sama lagi perang terjadi di mana-mana kali ini nampaknya, Bah. Betul banget, perangnya udah rame banget, nggak mungkin ini bisa keluar karena circle-nya juga udah jalan juga, akan sangat ribut sekali di sini. Benar, tapi kita lihat juga NXL lagi membara. Di sini seorang The Pillars, My Putra juga Ham bakal coba untuk komit masuk ke pertahanan NXL. Tapi kita lihat Ian terkena granat gitu aja, masih ada corona yang cukup baik. Tinggal 100 HP dan sudah nge-spawn keluar lagi, tapi di bawah juga masih ada Rimo. Dan kali ini kita lihat ternyata Inher bakal lagi seorang Ian, udah tinggal 31 HP-nya dan ternyata berhasil di end gitu aja. Tembakan langsung dari My Putra dengan sebuah grozanya. Dar tembakan depan. Zona menutup kembali, kali ini masih ada Deadpool, tapi kita secara My Putra gluolnya Mr. Raja Esports tereliminasi di posisi ke-8. Tinggal 7 tim dan 23 orang yang masih hidup lagi. Ham masih berusaha untuk bertahan, bakal di-commit ras gitu aja, tapi Segil bakal coba tiarap terlebih dahulu pakai medkit dengan cukup sabar. Wow, ini dia coba pertarungan yang cukup sengit nih antara pemain-pemain baru dari NXT dan juga pemain daripada The Pillar yang kalau kita lihat di sini mereka udah kehilangan circle-nya sih. Iya, udah kasih kali juga, tapi kita lihat kali ini NXL juga masih berusaha untuk ngeratakin tim The Pillars yang masih bersembunyi di balik pohon juga. Segil sudah tak terpantau, Auto Vision juga masih dengan tiarap-tiarap gamingnya, tapi Justin berhasil mengeliminasi satu pemain dengan sebuah pelontarnya. Ini bakal dimajuin sama tim NXL. Jal terjatuh, bisakah dibantu kembali? Masih komit untuk dibantu juga, di mana seorang Deadpool dan juga Sim bakal dibantu komit maju ke depan aja. Di mana Segil berhasil dijatuhkan, Ham Putra dan juga Ian tersisa kali ini. Dan tinggal Ian dalam survivor kita dengan double vectornya bakal maju ke depan. Diras robot saya ternyata Pillars pun tumbang oleh tim NX dengan 9 killnya, tapi ternyata NX 10 pun harus dieliminasi oleh West Bandit di posisi ke-6. Oke, dan ini dia tadi Deadpool ngopen buka jalan, buka vision untuk teman-temannya, itu keren banget sehingga bisa mengeliminasi pemain The Pillar. So, pelontar sekali lagi dari seorang Justin juga berhasil menskaratkan satu pemain dari tim West Bandit, tapi nggak masalah juga bakal dimajuin. Kali ini bakal dikomit juga, tinggal Wings juga Justin tersisa. Dia jadi sponsor eliminasi di posisi ke-5. Tinggal 4 tim kali ini. Bonafide pun menyusul, tinggal 3 tim, 3 besar. Glual dipasang juga seorang Justin, bakal coba untuk digocek dulu. Jam sudah dilakukan juga kali ini dari dekat SVD-nya. Oh my god, Justin berhasil mendapatkan Elektra. Tinggal Alpha di belakang, bakal coba untuk di-end dulu satu persatu oleh pemain dari Siren yang masih bisa konsisten untuk masuk 3 besar. Di depan juga masih ada tim Rimo yang bertahan. ya, dan Wings-nya nih masih si medkit, dan tentunya ini jadi satu keuntungan sih buat Rimo. Tapi ternyata Rimo bakal coba untuk masuk ke belakang pertahanan dari West Bandit, juga bakal coba untuk ditantangin satu persatu juga. Alpha berhasil mendapatkan seorang Ahnaf dengan P5-nya, dan West Bandit pun berhasil eliminasi. Kita lihat ada Justin dengan granatnya berhasil meledakan tim dari Rimo dan dia Buya untuk Siren Esports. Wow deh, gila. Gue expect-nya tuh Siren